Survei Litbang Kompas menunjukkan ada 18,1% responden yang akan memilih capres seperti yang disarankan atau direkomendasikan oleh Presiden Jokowi. Kita masih akan membahasnya sore hari ini dan kembali saya akan ke Mas Toto. Mas Toto, kalau dari perspektif Anda nih, dari 3 capres, siapa yang setidaknya paling berkomitmen untuk melanjutkan kinerja dan program-program Presiden Jokowi? Saya belum bisa menjawab karena belum ada presentasi program. Saya berharap Mas Ganjar, Pak Prabowo, termasuk Mas Anies mulai berbicara. IKN akan seperti apa? Hilirisasi akan seperti apa? Bicara lepas dari middle income trap seperti apa? Dari situ kita baru bisa lihat isinya. Yang sekarang kita lihat kan perdebatan mengenai apakah keberadaan latar belakang partainya Pak Jokowi atau kedekatan dengan capresnya yang lebih sering ketemu yang kemudian dianalisis. Oke. Billboardnya mana yang lebih menarik. Jadi dari situ kita belum bisa melihat komitmen. Semuanya saya harus katakan masih berupa gimmick. Dan ini masih jadi PR buat Pak Prabowo termasuk Mas Ganjar. Jangan-jangan ketika bicara program, jangan-jangan ya nanti Mas Anies ternyata nggak kalah gitu. Oke, Ketika tapi bicara slogannya perubahan, tapi ternyata isinya jangan-jangan melanjutkan. You don't know. We have to go into the details because the devil is in the details gitu. oke, Pada akhirnya akan seperti itu. berarti maaf, menurut Anda sekedar klaim tidak bisa memastikan komitmen untuk melanjutkan program Jokowi ya? Yang paling penting buat Pak Jokowi kan tadi masalah legacy. Apa yang sudah dianggap sebagai sebuah fondasi ini bisa dilanjutkan karena ada 13 tahun golden age yang Pak Jokowi katakan tadi gitu. Sehingga harusnya itu dijawab oleh Prabowo dan Ganjar yang mengklaim keberlanjutan. Jika saya sanggup melanjutkan, bahkan kalau perlu mengatakan saya bisa melakukan percepatan. Kalau perlu kemudian mengatakan Oke. ada diferensiasi juga, tapi untuk sebuah kebaikan, saya pikir Jokowi yang fokusnya adalah pada legacy akan ikut senang juga. Itu yang Oke. saya tunggu dan saya yakin masyarakat dalam konteks substansi mengenai membaca Indonesia ke depan semuanya sedang menunggu hal itu. Oke, saya akan ke Pak Sukur. Pak Sukur, kenapa tidak dimulai saat ini saja gitu loh? Kalau untuk Pak Ganjar mengadu gagasan dengan Pak Prabowo, mana yang lebih berkomitmen untuk melanjutkan program-program Presiden Jokowi. Tapi kemarin justru PDIP mengkritik soal food estate nih. Iya, tadi saya sudah sampaikan ya bahwa desain pemerintahan Pak Jokowi kan didesain oleh PDI Perjuangan mulai dari awal. Pemerintahan pertama, kedua. Nah tentu saja kan itu akan dilanjutkan oleh pemerintahan kalau PDI Perjuangan diberikan oleh rakyat kepercayaan. Nah tentu saja melalui Ganjar Pranowo. Nah itu kan salah satu bukti sah yang tidak bisa kita pungkiri. Nah Pak Ganjar sendiri sering berbicara untuk melakukan percepatan apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Kan gitu. Oke. Jadi ya artinya tidak semua hal tentu semua akan diadopsi, tetapi ada hal-hal yang sangat penting, pondasi dasar, ya seperti yang saya sampaikan tadi, desain pemerintahan periode pertama, periode kedua kan terlibat semua PDI Perjuangan. Nah itu yang akan dipercepat oleh Pak Ganjar dan disempurnakan oleh Pak Ganjar di kemudian kalau rakyat memberikan kepada Pak Ganjar kepercayaan menjadi presiden berikutnya. Oke, kalau dari Gerindra sendiri bagaimana? Ada tidak kemungkinan untuk mulai melakukan adu gagasan, program-program baru, dan juga program-program untuk melanjutkan kinerja Jokowi? Karena kan kalau kita lihat dari survei dan juga dari pandangan publik bahwa sosok Jokowi ini mempengaruhi peluang perluasan elektabilitas juga. Sebenarnya sudah dari awal kita sudah memberikan gambaran gagasan-gagasan. Bahkan Pak Prabowo bukan sekali dua kali, beliau selalu menyampaikan pentingnya ketahanan pangan, pentingnya kedaulatan dalam hal energi, ketahanan energi kita, pentingnya untuk ketersediaan air bersih mengingat kita sudah masuk ke musim-musim El Nino untuk beberapa tahun ke depan ini, pengentasan kemiskinan, kesehatan, farmasi, pendidikan terutama di bidang STEAM, ya, sains, teknologi. Kita bicara industrialisasi, itu pun juga sudah beliau tekankan. Reformasi politik, hukum, birokrasi sudah juga. Transformasi keuangan negara pun juga sudah. Dalam hal pendidikan pun juga beliau sudah bicara tentang persoalan stunting. Jadi sebenarnya banyak hal yang sudah beliau sampaikan, terutama ini juga mohon dengan sangat untuk semua bisa menonton
orasi ilmiah yang beliau sampaikan itu ada di YouTube ya. Jadi ini sudah sebenarnya kalau kita bicara tentang gagasan, ide, program-program yang original pun juga itu sudah ada, apa yang akan dilanjutkan pun juga sudah disampaikan, itu silahkan, itu semua sudah terpampang, belum semuanya tentunya ini masih dalam proses untuk kita terus bangun dan terus kita detailkan, tetapi apa yang menjadi skema awalnya itu sudah ada dan itu Oke. sudah bisa dipantau. Oke, jadi sebenarnya sudah dimulai dari saat ini ya. Saya akan ke Mas Toto. Mas Toto, kalau dilihat dari kondisi saat ini kan memang derajat kepuasan publik seakan sama dengan publik nantinya akan menentukan pilihan politiknya di Pilpres 2024. Menurut Mas Toto sendiri, momen apa sih yang paling berpengaruh, yang paling krusial bagi pemilih untuk memastikan nanti? Ya, sebetulnya masa kampanye masih lama ya, masih 3 bulan pendaftaran. Tapi kita tahu juga 75 hari masa kampanye resmi itu tidak akan cukup menjangkau seluruh Indonesia jumlah pemilih yang sangat besar. Jadi ya sudahlah, kalau mau disebut kampanye colongan tidak apa, karena ada efek baiknya. Kita akan bisa mendapatkan efek pendidikan politik termasuk dari para capres. Dari sisi emosional tentu saja akan ada upaya dari masyarakat untuk menangkap siapa yang katakanlah punya chemistry sama atau kemiripan secara karakter leadership dengan Pak Jokowi. Dalam konteks ini para pemilih Jokowi ya. Tapi kan jangan sampai berhenti di situ yang tadi saya katakan. Kita tidak sedang mencari sahabatnya Jokowi. Kita tidak sedang mencari little Jokowi. Karena kalau itu yang terjadi, sorry, yang nanti akan kemudian didorong adalah keluarganya Jokowi. Itu yang nggak sehat dengan narasi-narasi yang ada belakangan. Mas Gibran dan lain-lain. Tetapi ketika kita berbicara mengenai kita ingin fondasi kepuasan kita terhadap Jokowi dilanjutkan, pada titik itu publik harusnya makin ke depan akan kemudian mulai menggugat nih, temannya Jokowi, Anda ngerti apa tentang hilirisasi? Anda ngerti apa tentang keberanian dalam konteks melawan gugatan-gugatan asing dan lain-lain? Itu yang menurut saya sedang ditunggu, dan saya berharap itu tadi ya, selain kemudian pertarungan gagasan yang sifatnya searah sudah dimulai, orasi-orasi ilmiah, ada pertarungan yang mulai, teman-teman UI saya dengar sudah membuka forum, mengundang Pak Prabowo, Mas Anies dengan Mas Ganjar, hadirilah acara-acara seperti itu karena minimal kita sudah akan menaikkan level dari kualitas pemilu kita yang kemarin-kemarin juga memang masih seperti itu saja. Oke. Baik, saya terakhir ke Pak Sukur. Baik, mohon maaf karena durasi juga yang membatasi. Terima kasih sekali lagi atas perspektifnya Ketua DPP PDI Perjuangan Pak Sukur Nababan dan juga juru bicara tim pemenangan Prabowo Subianto Mbak Rahayu Saraswati serta Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Mas Yunarto Wijaya sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore.